Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu guru hebat, kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 fokus utama yang akan saya utarakan di dalam video ini, yaitu yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. 1. Teacher Center. Pembelajaran yang diberikan hanya sebatas transfer ilmu. Peran saya sebagai guru lebih dominan dibandingkan murid, atau yang dinamakan teacher-centered learning. Saya menuntut murid harus menguasai semua materi ajar yang saya berikan. Kedua, cepat puas. Saya berpikir bahwa saya sudah berhasil menyelenggarakan pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum. Hal ini dapat dilihat lebih dari setengah siswa saya selalu mengirim tugas tepat waktu. Mereka tidak pernah mengeluh dengan tugas yang saya berikan baik secara daring maupun luring. 3. Hafal rumus. Dahulu saya meminta siswa untuk menghafal rumus matematika sehingga ketika diadakan evaluasi mereka lupa cara penyelesaiannya. Padahal seharusnya siswa yang menemukan rumus, bukan hafalan rumus yang saya berikan. Keempat, mengeluh karena nilai siswa rendah. Saya sering mengeluh dengan siswa yang nilainya rendah. Saya sering mengatakan siswa saya pemalas karena soal-soal evaluasi yang saya berikan menurut saya mudah tetapi tidak bisa mereka kerjakan. Yang terakhir, fokus aspek kognitif. Saya juga lebih mementingkan aspek kognitif dibandingkan aspek keterampilan dan sikap. Saya berpikir bahwa nilai seluruh siswa harus dapat mencapai minimal KKM. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pertama, student center. Saya menyadari kesalahan saya selama ini. Saya memandang siswa sebagai objek. Seharusnya merekalah subjek dalam pembelajaran. Siswa yang seharusnya memegang kendali dalam pembelajaran. Guru hanya sebagai fasilitator, motivator, dan supporter dengan segala ketulusan hati menyayangi siswa dan menerapkan student-centered learning sehingga terwujudnya merdeka belajar pada siswa. Kedua, mengutamakan kodrat murid. Berusaha memberi keselamatan dan kebahagiaan kepada siswa baik lahir maupun batinnya sesuai dengan tujuan filosofis Ki Hajar Dewantara menerapkan sistem Among di kelas, artinya metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asih, asah, dan asuh. Setiap anak memiliki keunikan dan keistimewaan masing-masing. Oleh sebab itu, saya sebagai guru harus memahami anak sesuai bakat dan minat yang dimilikinya. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Melakukan proses pengajaran secara menyeluruh, diantaranya mencakup aspek kognitif,
afektif, psikomotor, spiritual, dan sosial dan budaya. Melakukan pembelajaran sambil bermain di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, melatih murid untuk memberi feedback atau timbal balik. Murid harus diajak dan dipancing untuk memberikan feedback atau timbal balik yang diberikan kepada kita sebagai guru. Contohnya seperti membuat kesepakatan kelas bersama saat memulai kelas di awal pembelajaran, atau memberikan evaluasi pembelajaran setiap selesai materi di kelas, atau juga murid dapat memberikan reward kepada guru dengan ucapan terima kasih setiap pelajaran berakhir. Yang kedua, menerapkan student-centered learning. Mendorong dan menuntun bukan memaksa, menuntun dalam hal minat dan bakat, mengarahkan dan melatih sesuai dengan kesenangan anak, membebaskan anak belajar apa yang disukai dan menjadikan diri lebih baik. Yang ketiga, menerapkan sistem pembelajaran abad 21. Sistem pembelajaran ini sudah sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Dengan memerdekakan anak, mereka dapat berpikir kritis dengan berkolaborasi atau berdiskusi. Anak dapat menghargai pendapat orang lain. Dengan berkomunikasi, anak dapat mengungkapkan pendapatnya dan menghargai pendapat orang lain. Dan pada akhirnya, anak dapat menciptakan suatu produk atau menghasilkan kreativitas tertentu tanpa adanya paksaan belajar.